Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar abang hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelumnya izin panggil abang aja ya. Iya. Nyaman nggak dipanggil abang? Nyaman, Bu. Selesai gitu ya. Oke, jadi abang lebih nyaman panggil ibu atau umi? Saya lebih nyaman panggil Ibu saja. Ibu saja. Oke. Untuk posisi duduknya di mana? Dapat begini atau kita mau sekarang? Abang duduk sini, ibu duduk situ atau dapat? Sudah, Pak. Dapat. Udah nyaman ya? Sudah. Oke. Rasa panasan nggak nih? Enggak, saya biasa saja. Biasa aja. Oke. Apa kabar hari ini? Saya baik, tapi ada sedikit hal yang pengen saya curhatkan di sini. Pengen saya adukan kepada Ibu. Oh, Nah, permasalahan saya juga. oke. Bentar. Ini mau tanya nih. Sekarang Riana kelas 9 ya? Iya. Kelas 9 juga. Oke. Tinggalnya di mana? Saya tinggal di Jalan Kerajaan, Bu. Jalan Keranda. Iya. Dekat ya berarti sama sekolah sini. Ya, bukan. Biasanya ke sekolah diantarin sama orang tua atau memang pergi sendiri? Saya pergi sendiri ya, sepeda, Bu. Oh, naik sepeda? Ya. Keren ya? Itu olahraga, biar sehat. Oke. Orang tuanya apa kabar? Orang tua saya alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Oke. Ini harus belajar dengan sungguh-sungguh dan biar bisa membanggakan kedua orang tua. Oke. Sejauh ini kira-kira Riana datang ke sini berdasarkan keinginan sendiri atau memang dipaksa oleh guru kah atau gimana? Saya itu pengen datang secara sendiri di sini, tidak tanpa ada paksaan ataupun suruhan dari orang lain. Saya pengen suatu secercah cahaya dari masalah saya yang selama ini saya alami, terutama pada kekakuan saya di saat presentasi, apalagi akhir-akhir ini banyak tugas presentasi yang harus saya kerjakan, dan malah saya jadi orang yang kikuk dalam menyampaikan materinya. Oke, berarti kedua Riana ke sini ingin curhat lah ya, ataupun ingin berbagi informasi ataupun permasalahan dengan ibu. Jadi ibu misalnya sebelumnya Riana udah pernah konseling? Saya belum pernah konseling sama sekali. Berarti belum tahu ya gimana apa itu konseling ataupun tahapan-tahapan dan azas-azas yang ada di konseling ini. Belum. Oke, boleh ya sedikit dijelaskan kalau di mana konseling itu adanya percakapan antara dua orang ataupun dua arah, di mana di sini ada yang namanya klien sama konselor. Nah, untuk kliennya sendiri itu adalah abang sendiri, yang kedua konselornya adalah ibu. Nah, jadi di sini tujuannya untuk konseling ini di mana kita kayak sama-sama memecahkan permasalahan apa yang abang ceritakan nanti sama ibu. Nah, jadi di sini kita sama-sama berkolaborasi untuk memecahkan permasalahan yang akan dijelaskan nanti. Nanti kan abang menceritakan permasalahan ataupun apa yang abang rasakan itu sama ibu. Nah, jadi kita di sini sama-sama mencari ujung permasalahannya. Kita mencari jalan keluar dari permasalahan yang akan diceritakan. Nah, di sini juga ada azas-azas nih. Yang pertama, azas keterbukaan. Yang kedua itu ada azas kesukarelaan dan juga azas ini jelasin dulu. Yang pertama itu ada azas keterbukaan, di mana Riana tadi katanya datang ke sini untuk menceritakan permasalahan dan datangnya karena keinginan diri sendiri kan? Iya. Nah, jadi di sini diharapkan Riana itu atau abang bisa menceritakan permasalahan abang semua dengan terbuka, karena kalau memang misalnya abang datang ke sini karena keinginan sendiri, terus menceritakan permasalahannya cuma secuil ataupun setengah-setengah, jadi untuk permasalahannya itu agak sulit kita benar, ataupun untuk mencari jalan keluarnya itu paling juga sedikit karena tidak terbuka akan semua permasalahannya. Jadi diharapkan di sini abang bisa menceritakan semua permasalahan abang sama ibu. Yang kedua itu ada azas kesukarelaan. Nah, jadi tadi abang katanya datang ke sini sukarela dari diri sendiri, keinginan diri sendiri tanpa paksaan atau dorongan dari orang lain. Dan yang ketiga itu ada yang namanya azas kerahasiaan. Nah, di sini di ruang ini kita ada cuma berdua. Nah, abang datang ke sini untuk menceritakan permasalahan abang. Jadi di sini cuma ada kita berdua, otomatis semua permasalahan yang abang ceritakan nanti
sama ibu, jadi tidak akan kita beberkan ke orang lain. Misalnya termasuk wali kelas, terus teman-teman dan juga orang tua jika abang tidak mengizinkan. Tapi nanti kalau misal ada berkaitan dengan orang lain, misalnya sama wali kelas, kalau memang abang izinkan nanti baru ibu sampaikan gitu. Tapi kalau tidak ada izin tidak akan disampaikan. Jangan takut bercerita, jadi sampaikan aja apa yang ingin diceritakan. Jangan sungkan, jangan malu, karena cuma kita berdua aja di sini yang tahu masalahnya. Mana sejauh ini paham? Saya paham. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tidak ada. Tidak ada. Oke, mungkin untuk ini kita buat kesepakatan waktu dulu. Berhubung ini kan tadi sebelumnya pelajaran apa? Sebelumnya saya pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Berarti datang ke sini atas izin, udah ada izinnya sama guru bahasa Indonesia? Saya sudah izin. Oke, dikasih izin tadi kan? Oke, jadi karena lagi ada jam pembelajaran, jadi kita buat kesepakatan waktu dulu nih. Kira-kira berapa menit kita akan buat layanan konseling ini? Apakah misalnya cukup lebih kurang 30 menit atau mau lebih atau mau dikurangi? Saya kira cukup kurang lebih 30 menit saja. Kurang lebih 30 menit. Oke, boleh. Sekarang kita mulai ya pada sesi ini. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita mulai? Oh ya, terkait saya kan bilang tadi kalau saya itu ikut dalam berpresentasi. Setelah itu saya juga merasa tidak bisa menjawab ketika guru saya berbicara kepada saya bertanya mengenai materi yang sudah dijelaskan tadi. Itu bagaimana solusinya sehingga saya tidak merasa ragu untuk menjawab. Oke, sebelumnya ditanya dulu ya. Kira-kira kenapa alasan abang tak percaya diri ataupun ikut di depan kelas itu kenapa? Pertama, saya itu takut salah akan materi yang saya sampaikan, padahal saya sudah mencari betul materinya, tapi takut berbeda pandangan dengan orang lain. Jadi selama ini mungkin abang itu merasa apa segala sesuatu yang kita lakukan itu memang harus berhasil atau memang harus sukses gitu, tanpa ada kesalahan sedikit pun. Ya. Gitu. Ya, gitu. Oke, mungkin yang abang katakan barusan bagi abang kira-kira baik nggak? Segala sesuatu yang kita harus lakukan itu memang harus sempurna gitu. Tidak, itu terlalu memaksakan diri saya sebenarnya. Nah, itu abang tahu. Sebenarnya yang namanya manusia itu, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Apalagi misalnya kita dalam belajar, ngapain kita takut? Yang pertama, kita di sini belajar, jadi sama-sama gitu. Jadi apapun misalnya ketika ditanya, coba abang ceritakan ini, ataupun coba abang jawab ini. Gak apa-apa, kalaupun misalnya kita nggak tahu, yang penting kita udah berani maju ataupun bangun aja, mau izin menjawab untuk ini, saya mau melakukan ini, jawabannya ini. Semua harus bisa kita jawab, walaupun jawaban kita itu salah, tidak mengarah ke hal yang ditanyakan. Yang penting kita sudah berani, otomatis itu guru pasti udah acungkan jempol di kita, walaupun jawaban kita salah. Mungkin kita itu punya keberanian dalam diri kita sendiri. Nggak usah takut terhadap apa yang dikatakan sama teman-teman kita, misal sampai diejek gitu, salah gitu. Nggak usah takut, yang penting kita punya keberanian sendiri gitu. Berarti semuanya itu kuncinya ada keberanian diri sendiri. Ya. Terus nih, kira-kira apa yang Rianda rasakan misalnya sekarang yang abang ceritakan kan apa tuh namanya, permasalahannya itu mengenai ketidakpedean, nggak percaya diri untuk ngomong di depan kelas ataupun ketika ditanya sama guru. Kira-kira nyaman nggak dengan kondisi yang seperti itu? Tidak, apalagi saya ketika langsung ngomong di depan orang, saya langsung berkeringat dingin, karena tidak bisa menyampaikan kata-kata secara lancar gitu. Iya. Dan saya langsung merasa kikuk dan nggak bisa berpresentasi dengan sempurna. Oke, ini sedikit aku ceritakan, mungkin pengalaman ibu ya. Dulu itu juga begitu. Jadi ketika presentasi di depan kelas itu memang, apalagi kita baru waktu ibu masih kuliah, kan kita baru kenal tuh. Kalau waktu masih SD, SMP itu kita kayak sekolahnya masih dekat-dekat lah, temannya satu kampung lah, pokoknya satu kecamatan. Tapi ketika kuliah ini kan beda-beda nih. Ada yang dari Aceh, ada yang dari luar Aceh. Jadi kan
kita disatukan dalam satu ruang di mana nanti kita presentasi. Di mana waktu presentasi itu takut juga pertama. Takut karena takut salah menyampaikan materi, kemudian takut juga sama dosennya, dan juga takut karena ketika salah itu ditertawakan sama teman-teman ataupun salah diajak gitu. Jadi sejauh ini ibu udah bisa nih mengatasi rasa ketidakpercayaan diri ibu waktu kuliah itu. Jadi mungkin Riana bisa juga untuk bisa keluar dari zona yang tidak nyaman tersebut. Katanya tadi kan nggak nyaman. Gimana kira-kira nih apa yang bisa Rianda lakukan supaya Rianda itu bisa keluar dari zona yang tidak nyaman tersebut untuk bisa presentasi di depan kelas, untuk bisa Rianda sebutkan satu persatu. Saya pun agak merasa bingung sebenarnya. Saya sudah berpikir bagaimana caranya untuk saya keluar dari zona ketidaknyamanan tersebut, tapi saya tidak dapat melakukannya secara sempurna. Iya. Entah itu dalam hal belajar materi dari malam hari, saya tetap tidak dapat menyampaikan dengan benar. Itu kira-kira alasannya kenapa ya? Karena apakah karena rasa takut? Dia kan ada rasa tidak percaya diri sama takut. Itu rasa nggak percaya diri itu apa karena takut atau memang kita udah belajar gitu kita nggak bisa memahami? Mungkin kita ada juga orang yang lambat dalam memahami isi materi yang telah kita pelajari. Ada juga orang yang nggak percaya diri karena dia tuh memang takut ataupun gini. Ada juga orang yang nggak percaya diri karena pakaiannya ataupun stylenya, penampilan dia. Mungkin karena dia pakai bajunya nggak rapi, jadi makanya dia nggak percaya diri ketika tampil di depan kelas ataupun tampil di depan orang yang banyak gitu. Jadi yang Rianda rasakan itu lebih ke takutnya atau memang karena udah belajar tapi kayak nggak masuk semua materinya, kayak sulit aja untuk menjelaskan. Saya lebih ke arah takut. Takut. Daripada untuk mengerti materinya, saya sudah mengerti secara benar, tapi saya takut menyampaikannya. Kira-kira takut kenapa? Bisa diceritakan dulu. Saya kalau ngomong dengan satu orang di depan di depan saya itu tidak apa-apa. Ya, Satu orang. Tapi kalau secara beramai-ramai saya langsung tidak dapat mengucapkan apa-apa karena memang takut saja. Takut umumnya berarti. Mungkin Rianda kurang latihan aja tuh. Ya, maksudnya gini, karena kita, yang namanya kita itu harus percaya diri. Yang pertama, kenapa kita harus percaya diri? Bagaimana kita tahu dan upaya kita untuk bisa percaya diri? Yang pertama, kita itu harus bisa mengenali diri kita sendiri dulu. Siapa saya, apa kelebihan saya, dan apa kekurangan saya. Kira-kira, nih Rianda kan nggak percaya diri. Kira-kira apa ini bisa Rianda sebutkan ataupun bisa Rianda pikir, coba sebutkan 2 kelebihan Rianda. Saya mungkin lebih bagus dalam secara ingatan dan saya bagus dalam memahami sebuah materi. Oke, berarti kesimpulannya bagus dalam mengingat nih dan memahami. Oke. Coba sebutkan 2 kesulitan ataupun kelemahan dari Rianda sendiri. Kelemahan Rianda. Seperti yang saya bilang tadi, saya begitu cukupnya menyampaikan sebuah materi dan kepercayaan saya dalam berbicara kepada orang lain, dan saya kurang percaya diri dalam menyampaikan kelebihan saya karena saya juga merasa aneh apakah saya betul-betul lebih dalam hal ini. Oke, di sini yang pertama untuk kelebihannya, Abang kelebihannya bisa mengingat, mudah dalam mengingat dan memahami, dan kekurangannya itu tidak bisa menyampaikan sesuatu itu di depan orang ramai. Nah, jadi kenapa Abang nggak mau membuat kelebihan ini untuk menutupi kekurangan ini? Padahal kan ini bisa berkolaborasi orang tuh. Jadi yang pertama kita mempunyai kelebihan dalam mengingat dan memahami, kemudian bisa kita tutupin ini, kita kan takut nih, nggak percaya diri, jadi bisa kita tutup dengan apa yang menjadi kelebihan kita, tuh. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah sekarang Ibu mau tanya, kira-kira langkah-langkah atau usaha apa yang bisa Rianda lakukan
untuk bisa mengatasi permasalahan yang sedang Anda alami? Sepertinya pertama-tama saya harus mengambilkan cermin Iya. untuk berlatihan lancar berbicara dulu pada diri sendiri di depan cermin. Kedua, saya harus berbicara sendiri tanpa adanya cermin itu. Iya. Dan membayangkan ada orang-orang di depan. Iya. Kemudian ada lagi? Saya rasa begitu sudah cukup. Oke, berarti kesimpulannya untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk mengatasi permasalahan ini, berarti langkah yang pertama yang dilakukan itu berbicara di depan cermin. Itu kira-kira gunanya untuk apa? Untuk percaya diri saja. Percaya diri. Itu seperti saja merasa dilihat oleh orang lain. Padahal kita melihat diri kita sendiri kan, Iya. Dan juga ketika kita bercermin itu kayak kita melihat apa sih kelebihan dan kekurangan saya. Misal ini ada cermin di depan, kita melihat, kita jelaskan, jadi bully ini adalah ini. Itu kan kita seolah sudah menjelaskan ke orang lain, tapi kita melihat diri kita sendiri. Jadi kita juga bisa melihat di mana sisi kekurangan dan kelebihan kita. Misal gini, kalau saya lagi ngomong ini menurut saya merah ya, berarti saya nggak boleh ini. Nah, jadi kan bisa introspeksi juga kan sambil bercermin gitu. Kemudian yang kedua tadi apa namanya? Saya akan Ngobrol sendiri. Tanpa cermin. Yang pertama latihannya dengan cermin, yang kedua itu tanpa cermin. Tapi kita menganggap kalau di sekeliling kita ada teman kita ataupun klien ataupun orang banyak lah di sekitar kita. Nah, jadi ini anggap aja orang yang di depan kita itu batu ataupun benda mati ataupun ini. Cara yang kedua tadi kan bercerita ataupun menjelaskan itu tanpa ada cermin, ngomong sendiri, ngobrol sendiri. Jadi anggap aja kita lagi ngobrol sendiri, jadi kita nggak harus takut. Kemudian kita juga nggak harus merasa apa yang kita lakukan itu harus sempurna. Ingat aja, yang namanya manusia itu, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, apalagi kita belajar nih, nggak apa-apa, kalau salah nggak apa-apa. Misal ini, ketika diminta sama ibu, tolong kamu sebutkan apa yang dimaksud dengan ini, jawab aja nggak apa-apa. Nanti bisa jadi tambahan dari teman-teman ataupun apa yang telah kita sampaikan itu nanti ditambah lagi nih sama gurunya. Misal yang kita jawab itu salah, kan sudah diperbaiki sama teman ataupun gurunya. Jadi di sini kan udah dapat pengetahuan baru kita jadi, apalagi abang tadi bilang kelebihannya bisa mudah mengingat dan memahami. Nah, jadi di sini kita kayak mendapat sebuah pengetahuan baru loh. Nah, jadi di sini nggak apa-apa, yang penting keberanian itu, karena lebih penting keberanian daripada kepintaran. Karena nggak semua orang pintar itu berani, dan kalau memang kita berani, otomatis walaupun kita nggak pintar tuh semua yang ada di depan kita laksanakan, karena kita percaya sama diri kita bisa, walaupun sebenarnya kita nggak bisa, tapi dalam pikiran kita yakin sama diri sendiri kalau kita bisa. Boleh diulang, ini kan sebelum menutup sesi konseling hari ini, gimana kira-kira kesimpulan yang bisa diambil dari hasil bisa dibilang diskusi ataupun konseling kita hari ini itu apa? Berarti saya harus percaya diri dalam menyampaikan hal yang ingin saya sampaikan. Saya harus membelakangi orang-orang yang dalam tanda kutip ini membelakangi, anggaplah seperti batu, supaya saya lebih percaya diri dalam berpresentasi. Kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang telah diceritakan hari ini? Untuk permasalahannya itu ya saya harus latihan sering-sering, ngomong sendiri seakan-akan ada atasan saya yang sedang berpresentasi dengan atasan saya, guru saya atau teman-teman saya, ataupun saya berpresentasi di depan cermin. Oke, apa yang udah Abang sebutkan barusan, usaha-usaha tersebut kira-kira bisa nggak Abang menjalani ataupun Abang lakukan dalam beberapa hari ke depan? Ini kita kontraknya dalam 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu ini Abang bisa melakukan apa yang telah Abang katakan tadi, berarti konseling kita hari ini bisa dibilang berhasil, karena Abang sudah ada perubahan nih mengenai
rasa ketidakpercayaan diri abang itu mana bisa dilakukan saja, bisa diikuti apa yang tadi kan sebenarnya yang bilang usaha-usaha yang mengatakan usaha-usaha tersebut abang sendiri kan, bukan dari ibunya. Nah jadi apa yang telah disampaikan bisa diharapkan bisa dipertanggungjawabkan. Saya rasa bisa. Itu dalam kurun waktu minggu ini minimal mungkin ada sedikit perkembangan. Oke, semangat ya. Karena kan apalagi kita siswa memang harus untuk percaya diri. Kemudian untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri kita juga harus memperhatikan penampilan kita. Kalau kita rapi, otomatis kita sedikit ada rasa untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Kalau kita pintar misalnya, kemudian pakaian kita nggak rapi, penampilan kita nggak rapi, rambut kita entah beracak-acak ataupun baju kita kotor gitu. Jadi itu membuat kita nggak percaya diri, pasti diajak teman-teman, orangnya pintar tapi orangnya nggak rapi kayak gitu. Karena kalau rapi itu sedikit menambah kegantengan ataupun kekerenan kita itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin disampaikan lagi? Menurut saya itu sudah sangat amat menjawab daripada keluhan saya tadi. Oke, berarti sudah bisa kita padain konseling kita hari ini. Sudah bisa. Oke, Ibu mau tanya kira-kira gimana perasaan abang setelah menyampaikan isi perasaannya hari ini sama Ibu di sesi konseling ini? Saya sedikit lebih lega sekarang, kan saya menyembunyikan hal tersebut selama ini dan saya tidak membilang kepada siapa-siapa kecuali Ibu. Jadi selama ini dipendam ya? Iya. Seharusnya nggak dipendam, karena kan guna guru BK ini kan untuk menyampaikan permasalahan. Abang nggak takut nih masuk ke ruang ini? Tidak. Dimana-mana siswa itu takut yang namanya guru BK ataupun ruang BK. Biasanya orang ini berpikir setiap guru BK itu ataupun setiap yang dipanggil ke ruang BK itu adalah siswa bermasalah. Tapi sebenarnya kayak abang ini kan mendatangi, bukan disuruh datang ataupun bukan panggilan, tapi mendatangi, menjumpai langsung ibunya karena merasa ada yang janggal ataupun ada permasalahan yang ada pada diri kita. Jadi kalau ada apa-apa itu bisa langsung datang ke sini, jangan dipendam sendiri. Misal kalau nggak berani cerita sama orang tua, langsung ke BK aja. Gitu. Kalau ada izin dari abang sendiri, bisa kita sampaikan ke orang tua ataupun kepada orang yang terkait. Kalau memang ada izin, berarti cuma kita berdua antara konselor dan kliennya. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup. Oke, mungkin kita padain aja ya konseling kita hari ini. Terima kasih sudah mau datangin Ibu ke sini. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau memang ada masalah ceritakan aja ke Ibu. Bisa datang apa jam istirahat ataupun ketika tidak ada guru ataupun ketika ada guru kalau memang mepet kali mau cerita boleh minta izin ke gurunya dan datangin Ibu ke sini. Saya juga berterima kasih banyak atas keluangan waktu Ibu untuk mengisi waktu saya ini. Oke, Ibu juga senang untuk bisa berbagi cerita ataupun pengalaman sama abang. Jadi kalau ada apa-apa ke depan langsung datangin aja, nggak apa-apa. Pintu ruang BK ini terbuka luas untuk siswa-siswa SMP Nauni. Oke, kepada ini aja ya. Ada yang ingin disampaikan lagi? Saya sudah merasa cukup, sangat cukup. Oke, sekarang pelajaran apa? Untuk sekarang masih bahasa Masih Indonesia. jam bahasa Indonesia. Yaitu istirahat. Iya. Setelah istirahat masuk jam? Saya setelah istirahat masuk jam prakarya. Prakarya sama guru yang mana? Sama ya. Oh, good. Nanti dibawa lagi kalian? Oh, iya. Prakarya ya. Oke, mungkin sampai di sini aja pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekarang Tiana boleh langsung ke kelas ya.